Halo, selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran 1, yaitu tema Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya pembelajaran yang kita lakukan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas subtema membaca dan mengartikan Al-Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini adalah: yang pertama, diharapkan kalian mampu untuk membaca Al-Quran Surat At-Tin dengan benar. Dan yang kedua, diharapkan kalian mampu bisa mengartikan Al-Quran Surat At-Tin dengan benar. Apakah kalian sudah hafal surat At-Tin? Semoga kalian semua sudah hafal surat At-Tin. Sebelum lanjut untuk membahas materi, marilah kita baca dulu surat At-Tin secara bersama-sama. Bagi yang sudah hafal, untuk menambah hafalan, dan bagi yang belum hafal, bisa membaca untuk mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Apakah kalian tahu mengapa surat yang kita baca tadi dinamakan surat At-Tin? Dinamakan surat At-Tin diambil dari kata wattini yang terdapat pada ayat pertama yang berbunyi wattini wazzaitun. Surat At-Tin artinya buah tin, yaitu buah yang mengandung banyak manfaat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya surat At-Tin. Apakah kalian sudah pernah melihat buah tin? Ataupun bahkan kalian sudah pernah memakannya? Penasaran dengan buah tin seperti apa? Yuk kita lihat gambar dan pohon buah tin. Nah, ini adalah gambar pohon dan buah tin yang bisa dijadikan sebagai obat ataupun bisa mendatangkan manfaat lainnya bagi kesehatan tubuh manusia. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan merupakan surah urutan yang ke-95 di dalam Al-Quran, diturunkan setelah surat Al-Buruj. Surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah karena surat ini turun di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Apakah kalian tahu latar belakang atau sebab-sebab turunnya surat At-Tin? Mari kita bahas latar belakang turunnya surat At-Tin. Latar belakang turunnya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat Rasulullah tentang balasan terhadap amal perbuatan bagi orang yang sudah tua renta atau pikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun.
karena di antara sahabat Rasulullah banyak orang tua. Mereka merasa takut tidak akan mendapatkan pahala atau menjadi ahli surga jika mereka sudah mengalami masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakan kepada Rasulullah, karena orang yang sudah tua dan pikun itu biasanya pikirannya sudah tidak stabil. Biasanya ditandai dengan sering lupa. Misalnya, dalam ibadah, orang tersebut tidak ingat lagi waktu sholat atau puasa ataupun melakukan ibadah yang lain. Nah, jadi mereka takut bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan pahala surga jika mereka sudah tua. Tetapi melalui surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya akan selalu mengalir terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Nah, jadi ini adalah sebab-sebab turunnya surat At-Tin. Sekarang kita akan membaca dan mengartikan Al-Quran surat At-Tin. Kita akan membaca dan mengartikan dari ayat per ayat. Sekarang kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, Watturi sinin. Artinya, dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga, Wahadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri yang aman ini. Ayat keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat keenam, Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ketujuh, Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat 8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Setelah tadi kita mempelajari surat At-Tin, maka bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, surat At-Tin artinya buah tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, tergolong surat Makkiyah. Surat At-Tin termasuk surat urutan ke-95 di dalam kitab Al-Quran. Latar belakang turunnya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal perbuatan bagi orang yang sudah tua karena takut tidak bisa mendapatkan surga. Setelah tadi mempelajari, membaca, dan mengartikan surat At-Tin, semoga kalian semangat untuk membaca dan menghafalkan setiap hari surat At-Tin. Dan semoga kalian memiliki semangat untuk selalu melakukan amal solih dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
besok pada hari kiamat akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Ad-Din. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.